Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki, NPM 20753022. Saya di sini akan melanjutkan pada video sebelumnya, yaitu dengan studi kasus sistem vaksinasi COVID-19 pada puskesmas daerah. Saya sini akan melanjutkan ke dalam physical design. Jadi akan mentransformasikan konseptual design ke physical design. Jadi konseptual model atau disebut dengan IR diagram pada akhirnya akan ditransformasikan atau diterjemahkan ke dalam physical model. Kemudian physical tersebut akan diimplementasikan menggunakan relational database. Nah, baik. Ini adalah konseptual model design. Jadi dari IRD ini akan ditransformasikan dalam bentuk table atau relational database. Untuk menjadi relasional, terdapat istilah-istilah yang akan digunakan. Nah, jadi seperti entitas ini akan menjadi table, kemudian instan akan menjadi baris, kemudian atribut ini menjadi kolom, kemudian primary ini menjadi primary unique identifier menjadi primary key, kemudian secondary unique identifier menjadi unique key, kemudian relasi menjadi diterjemahkan ke dalam foreign key. Nah, kemudian kita masuk ke dalam mentransformasikan konseptual design ke dalam physical design ya. Nah, di sini terdapat konseptual desainnya. Nah, di sini terdapat physical design ya. Nah, dalam notasi dalam table diagram, pada entitas dinkes ini terdapat unique identifier-nya yaitu ID, kemudian atributnya ID, nama, beserta sifatnya yaitu mandatory semua. Nah, kemudian diubah menjadi table dinkes dengan kolom name ID yaitu key type-nya primary key, kemudian optionality-nya yaitu mandatory semua, kolom name-nya ID dan nama. Kemudian kita akan mentransformasikan pada entitas log. Nah, di sini terdapat UID-nya yaitu primary UID-nya yaitu ID, kemudian atribut tanggal, jumlah diterima, jumlah dipakai, dan jumlah rusak. Nah, pada jumlah rusak ini terdapat sifatnya yaitu optionality. Kemudian kita ubah menjadi physicalnya yaitu ini terdapat table log dengan kolom name ID dan key type-nya itu primary key. Dengan sifatnya yaitu optionality-nya yaitu mandatory. Kemudian pada kolom name jumlah rusak, optionality yaitu optional. Kemudian pada dinkes ID, kolom name dinkes ID ini terdapat foreign key yang berguna untuk relasi. Kemudian pada entitas puskesmas terdapat primary unique identifier yaitu ID, kemudian atribut nama, atribut kabupaten, provinsi. Kemudian kita transformasikan ke dalam table yaitu table puskesmas. Terdapat kolom name ID dengan optional mandatory, key type-nya primary key, kemudian kolom name nama, optionality mandatory, kemudian kolom name kabupaten mandatory, kolom name provinsi mandatory, dan dinkes ID mandatory sebagai foreign key. Nah, kemudian terdapat entitas registrasi dengan primary UID-nya yaitu norec dan atribut tanggal yang bersifat mandatory. Kemudian kita transformasikan menjadi table registrasi dengan kolom name norec mandatory dan sebagai primary key. Kemudian terdapat tanggal mandatory, kemudian puskesmas ID mandatory sebagai foreign key untuk relasi,
kemudian kolom name pasien, nick, mandatory, foreign key untuk relasi. Nah, kemudian terdapat entitas pasien dengan primary UID-nya yaitu nick, atribut nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, mandatory, sifat mandatory, dan nomor HP, optionality. Nah, optional. Kemudian kita transformasikan menjadi table pasien yang terdapat kolom name, nick, mandatory, primary key, kemudian nama yang bersifat mandatory, alamat mandatory, tanggal lahir mandatory, jenis kelamin mandatory, nomor HP optional. Kemudian terdapat foreign key dengan kolom name norek yang mandatory. Nah, kemudian terdapat entitas vaksin dengan UID, ID, dan merek, atribut merek. Kemudian kita transformasikan ke dalam table physical design. Terdapat kolom name ID dan optionality mandatory dan sebagai primary key. Kemudian terdapat merek mandatory dan terdapat foreign key yaitu log ID. Nah, ini setelah kita mentransformasikan, kemudian kita akan menghubungkannya pada setiap tabel. Nah, jadi pada relasi antara table dinkes dan log ini terdapat foreign key pada table log, yaitu dinas kesehatan yang mengambil ID pada table dinkes. Kemudian pada relasi vaksin berrelasi dengan table log. Pada table vaksin terdapat foreign key yang menghubungkan dengan kolom name pada log, kolom name ID pada log, primary key. Kemudian relasi antara log dengan puskesmas ini terdapat foreign key dengan foreign key. Kemudian relasi antara puskesmas dengan registrasi ini terdapat pada registrasi terdapat foreign key puskesmas ID yang menuju ke kolom name ID pada table puskesmas. Kemudian relasi antara registrasi dengan pasien, karena ini relasinya one to one dan bersifat mandatory semua, yang garisnya sambung, tidak putus-putus. Jadi terdapat foreign key pada setiap table. Nah, jadi hubungan antara registrasi dan pasien terdapat foreign key pada table registrasi yang menghubungkan dengan kolom name pada pasien. Kemudian pada table pasien terdapat foreign key norek yang menghubungkan kolom name primary key pada tabel registrasi. Baik, jadi begitu cara mentransformasikan yang perlu diperhatikan, yaitu entitas dan menerjemahkannya dalam bentuk table, kemudian atribut-atributnya, kemudian kedudukannya, mandatory atau optionality, primary key, kemudian ujung-ujungnya, dan yang perlu diperhatikan yaitu tadi pada dasarnya conceptual design itu sangat berpengaruh dalam pembuatan physical design. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.